Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau berdoa sebelum kita akan beribadah. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk setiap hal di dalam hidup kami yang telah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, lawatlah setiap kami Tuhan, yang datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesusku, kami akan memulai ibadah kami serahkan ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau datang, kita mau bersatu hati untuk boleh masuk ke hadirat Tuhan. Tiba saatnya. Kita mau bersukacita karena Tuhan sudah berkorban di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biarlah pujian kita hanya bagi Tuhan. Biarlah hormat kita hanya bagi Tuhan. Amin. Kita mau bersatu hati. Kita mau katakan keselamatan itu hanya bagi Allah kita yang duduk dan bertahta. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mengatakan
kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian yang penting, yaitu firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau percaya bahwa rencana Tuhan bagi hidup kita tidak akan pernah gagal. Dan Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang, lebih dan lebih lagi dari seorang pemenang. Haleluya. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, kita mau lebih lagi. Engkau yang lebih tahu, amin, Yesus, cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti Tuhan. Kau lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang empunya firman, dan kami percaya firman itu hidup dan berkuasa.
Dan saatnya kami untuk menikmati firman itu ya Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu, pengurapan-Mu atas kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami mau menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur lagi Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk kita boleh bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan hari ini akan saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai 57. Haleluya. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Amin. Itulah firman Tuhan pagi ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan saya memberikan satu tema, yaitu Allah yang memberi kemenangan kepada kita. Sekali lagi, Allah yang memberi kemenangan kepada kita. Bapak Ibu, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bagi iblis itu adalah berita buruk. Ya, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bagi iblis adalah kabar buruk, berita buruk. Tapi bagi kita, orang yang percaya kepadanya, itu menjadi kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan. Saudara, yang layak kita rayakan, kita ingat, kita muliakan. Saudara-saudara, jadi Allah memberikan kemenangan kepada kita. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, itu bukan berarti kita tidak merespon apapun juga tentang apa yang kita hadapi. Haleluya. Saudara, kemenangan orang percaya itu bukan ditentukan oleh kebaikan kita. Kemenangan orang percaya itu juga bukan ditentukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Ya. Kemenangan orang percaya itu juga bukan ditentukan dengan keaktifan kita di dalam bergereja atau melayani. Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan seperti itu? Saudara-saudara, tetapi kemenangan orang percaya itu berkaitan dengan iman yang dimilikinya. Ya. Iman yang dimilikinya. Jadi kalau Allah memberikan kemenangan kepada kita, itu artinya bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang punya iman yang teguh, yang kuat. Saudara, nah itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4-5 dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia,
iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita menang, kita menerima kemenangan, itu karena iman kita. Iman. Berbicara tentang iman, Bapak Ibu, tentu berkaitan dengan ketaatan. Berbicara tentang iman, tentu berkaitan dengan kesetiaan. Saudara, tentu berkaitan dengan ketekunan. Mengapa saya sampaikan tadi? Kemenangan orang percaya bukan ditentukan karena kesetiaan. Belum tentu orang yang aktif, rajin ke gereja, belum tentu punya iman yang benar. Ya. Tetapi iman yang benar, iman yang datang kepada Yesus Kristus, pasti akan setia. Pasti akan taat. Ya, saudara, itu. Jadi keselamatan, kemenangan, itu dasarnya iman. Orang yang beriman itu akan memiliki ketaatan kepada firman itu. Orang yang beriman pasti akan memiliki kesetiaan untuk datang kepadanya. Saudara? Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama dalam hal ini, bahwa Allah memang memberikan kepada kita kemenangan. Makanya dalam Rasul Paulus tadi, 1 Korintus dikatakan bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Saya sampaikan di sini bahwa yang telah, ya, firman Tuhan katakan begitu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah. Telah itu berarti sudah. Kemenangan itu sudah Allah berikan. Ya. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, untuk kita bisa meraih kemenangan itu, saudara-saudara, dibutuhkan iman. Ya. Iman pasti akan taat. Iman pasti akan membawa kita kepada ketekunan. Iman pasti akan membawa kita kepada kesetiaan. Saudara-saudara, ini. Nah, Bapak Ibu, iman tidak lepas dengan ketaatan. Ada banyak contoh dalam tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Mereka bertindak, mereka berbuat, mereka melakukan segala sesuatu, semua berdasarkan iman. Hendaknya kita seperti itu. Ya, ada beberapa contoh di sini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah sebabnya dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi iman itu juga berkaitan dengan tindakan kita. Iman itu bertindak. Kalau Tuhan katakan telah memberikan kemenangan, maka tindakan kita itu sebagai orang-orang yang sudah menang. Nanti ada beberapa contoh. Bagaimana orang yang memiliki kemenangan itu. Ya, saudara-saudara. Nah, contoh yang pertama, ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Ini contoh yang pertama. Bagaimana Allah berfirman kepada Musa di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Musa sempat mungkin diolok-olok oleh bangsa Israel.
Karena mereka merasa ketakutan. Tidak ada jalan lain selain laut Teberau. Saudara, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa di tengah-tengah situasi yang sulit itu, bahwa tongkat yang dipegang oleh Musa itu acungkan ke laut itu. Bapak Ibu, jadi seolah-olah apa yang Tuhan firmankan kepada Musa itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi oleh karena Musa itu seorang yang beriman, percaya, maka ketika mendengar firman itu, Musa taat melakukannya. Dan mujizat terjadi. Ya, itu iman. Jadi iman itu selain taat juga bertindak. Makanya firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Ya. Musa mendengar firman. Dia percaya dan melakukan, bertindak sehingga laut Teberau terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, di tengah-tengah laut Teberau itu. Bapak Ibu, kemenangan sudah diberikan, tinggal bertindak. Tinggal bertindak. Contoh berikutnya, saudara, ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan dan kemudian juga menghadapi tembok Yeriko. Saudara-saudara, Yeriko bagi Yosua dan bangsa Israel adalah sebuah tantangan yang besar. Sebuah pergumulan yang besar. Bagaimana tidak besar tembok yang begitu kokoh dibangun oleh orang-orang Yeriko. Sudah tidak mungkin. Mereka orang-orang Yeriko ketika mendengar bahwa ada bangsa Israel yang telah menyeberang Sungai Yordan akan melewati kota Yeriko. Mereka semua menutup pintu kota itu. Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan takut. Ya. Yeriko dan rajanya akan diserahkan kepadamu. Bapak Ibu. Jadi Allah telah menjanjikan sebuah kemenangan, Allah sudah memberikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka taat. Ketika mendengar firman, mereka taat. Apa yang mereka terima firman itu? Saudara, suruhlah bangsa itu berjalan keliling. 1 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Selama 6 hari. Saudara, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak protes, mereka melakukan setiap hari sekali 1 putaran. Mengelilingi kota Yeriko. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel. Ya. Mereka bertindak, mereka melakukan itu semua, dasarnya adalah iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, Musa, Yosua mengalami kemenangan yang begitu dahsyat. Dasarnya adalah iman. Mereka percaya, mereka bertindak, dan mujizat itu terjadi. Saudara-saudara,
Ada juga contoh yang lain, Daud. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Bapak Ibu tahu ceritanya itu pasti. Bagaimana seorang anak kecil bisa mengalahkan pahlawan orang Filistin yang tinggi besar yang bernama Goliat. Bagaimana Daud menghadapi Goliat? Apakah dengan kekuatannya sendiri? Bukan. Perkataan Daud kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, saudara-saudara, itu iman yang dimiliki oleh Daud. Pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan ketika menjadi seorang gembala. Di situ iman Daud bertumbuh. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Daud melawan beruang, Daud melawan singa. Saudara-saudara, timbullah iman yang semakin teguh ketika menghadapi Goliat. Daud hanya berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, jadi apa yang dilakukan oleh Daud itu berdasarkan iman. Aku percaya. Aku percaya. Saudara-saudara. Dan pada akhirnya Daud menang. Nah, kemudian ada contoh lagi dalam perjanjian baru. Dikatakan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu banyak orang yang tahu ceritanya ini. Bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan ini bertahun-tahun. Dia sudah mencari pengobatan kemana-mana dan tidak mendapatkannya. Tetapi ketika seorang perempuan ini mendengar tentang Yesus Kristus, sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran. Ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus Kristus, dengan kondisi tubuh yang lemah, dia berusaha untuk mendekat, menemui, berjumpa dengan Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit itu. Saudara, jadi perempuan ini begitu mendengar Yesus akan lewat, dia berusaha untuk menjamahnya. Karena imannya, dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah jubahnya. Jadi ketika seorang perempuan ini punya iman yang seperti itu, bukan berarti perempuan ini terus diam saja. Dia terus berusaha mendesak orang banyak itu. Terus berusaha untuk mendekati Yesus, untuk menjamah jubah Yesus. Ya. Dia bertindak berdasarkan apa? Imannya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Jadi kalau Rasul Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu mati, ya itu. Kalau seorang perempuan ini beriman asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tapi perempuan ini tidak berusaha, tidak bertindak, ya iman itu mati. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau Allah telah memberikan kemenangan kepada kita, mari kita bertindak. Kita bertindak seperti Musa bertindak, seperti Yosua bertindak, seperti Daud bertindak, seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan bertindak.
Saudara-saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, saudara-saudara, di tepi kolam Bethesda, Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Orang yang lumpuh itu, tidak ada orang yang mengangkat aku. Saudara, tetapi apa kata Yesus? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang yang lumpuh itu? Dia mendengar firman, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu pun karena imannya dia bertindak, mengangkat tilamnya, berjalan. Haleluya. Mujizat terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah kita sering berkata, saya ini orang beriman, aku percaya. Saudara, tapi jangan sampai seperti orang Jawa katakan, nggih mboten kepanggih. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita berkata, aku orang percaya, tunjukkan iman. Bertindaklah. Bertindak. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Bertindak. Bapak Ibu, kita memang perlu mencontoh tokoh-tokoh Alkitab, pejuang-pejuang iman, ya, supaya kita meneladani mereka. Kalau kita ingin menikmati mujizat Tuhan, jangan hanya berkata aku percaya, tapi kita harus masuk di dalamnya, bertindak. Ya, bertindak. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Saudara, butuh proses. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan kita takut dengan segala sesuatunya, asal kita mau percaya saja, kita punya iman, sebagaimana firman Tuhan katakan, iman itu bisa mengalahkan dunia. Ya. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Mungkin bukan laut Teberau, bukan juga tembok Yeriko, bukan Goliat, mungkin juga bukan pendarahan yang bertahun-tahun. Tetapi apapun yang menjadi Bapak Ibu pergumulkan, bertindaklah sesuai dengan imanmu. Jangan berdiam diri, bertindak di dalam nama Yesus. Bertindak. Ya, saudara, kalau kita tidak bertindak, kita tidak akan menikmati kemenangan itu. Bertindak. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nah, Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam iman, kebenaran firman Tuhan itu. Supaya kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Iman yang memberikan kemenangan kepada kita. Nah, dalam
1 Korintus 15 ayat yang ke-58, di sana dikatakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita itu tidak menjadi lemah. Ya. Ya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini sikap seorang pemenang. Berdiri teguh, tidak goyah, dan giat bertindak. Saudara, orang yang telah menerima kemenangan dari Tuhan tidak akan tergoyahkan. Berdiri teguh di dalam Yesus Kristus. Tidak goyah apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan giat itu bertindak. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 3 hal ini ada di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Musa, Yosua, Daud, seorang perempuan, orang yang lumpuh disembuhkan. Saudara, berdiri teguh, tidak goyah, dan bertindak, giat, semangat. Musa, berdiri teguh, tidak goyah, bertindak, sesuai dengan firman-Nya. Yosua, berdiri teguh, tidak goyah, dan bertindak. Yeriko diserahkan. Saudara-saudara, demikian pula bagi kita yang sedang menghadapi segala macam persoalan. Kita patut berdiri teguh. Jangan goyah. Ayo bertindak. Bertindak bersama dengan Tuhan. Seperti seorang perempuan bertindak mendekat asalku jamah jubahnya. Seperti seorang yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Dia melipat tilamnya, berdiri dan berjalan. Bertindak. Saudara, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka Bapamu yang di surga akan menyatakannya. Bapak Ibu, kita percaya Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Mungkin saat ini saudara melihat situasi yang ada, aduh, enggak mungkin kondisiku seperti ini, enggak mungkin. Bapak Ibu, Tuhan menolong saudara bukan karena persoalan saudara begitu berat. Tuhan menyembuhkan saudara bukan karena penyakit saudara yang begitu berat, tetapi karena iman. Jadilah seperti apa yang kamu percayai. Itu kata Tuhan. Bapak Ibu yang sakit, percayalah. Tuhan sembuhkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang menghadapi jalan buntu, percayalah seperti Musa membelah laut Teberau. Bapak Ibu menghadapi persoalan yang begitu besar seperti Daud menghadapi Goliat, percayalah Tuhan juga memberikan kemenangan. Saudara, imanmu yang menyembuhkanmu.
imanmu yang memerdekakanmu, imanmu yang menolongmu. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapkan roti dan anggur. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk naikkan satu pujian. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun mata jasmani kita tidak melihat ada tangan Tuhan, tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang sedang terulur atas kita dan sedang memegang tangan kita untuk memberikan kemenangan kepada kita. Jangan takut dengan persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Jangan takut dengan penyakit yang Bapak Ibu hadapi. Jangan takut dengan kebutuhan yang Bapak Ibu hadapi. Ada Tuhan yang membersamai Bapak Ibu semua. Dia siap untuk memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, siapkan roti dan anggur. Bapa, berkatilah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya setiap kami yang menikmatinya perjamuan kudus ini diberkati oleh Tuhan, mendapat kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, kita akan angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah
tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan lagi pujian ini, refnya saja. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Kami meyakini Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami. Engkau telah menyembuhkan penyakit kami. Engkau telah membuka jalan keluar untuk kami. Engkau telah memulihkan hidup kami. Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Bapa atas kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu terulur atasnya dan Engkau berikan kemenangan bagi seluruh jemaat-Mu. Yang sakit mendapat kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan bagi mereka. Dan biarlah kiranya berkat Allah mengalir atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, tadahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.